Coba lagi nih. Iya tuh. Empuk tapi berisi. Maksudnya tuh kayak ya lu tau lah kalau misalkan naik mobil LCGC berasa kopong gitu. Atau cicilannya di 4 jutaan. Tapi kalau teman-teman mau cicilannya lebih ringan itu juga bisa. Harganya naik gak sih? Untuk saat ini harga belum naik tapi akan. Oh akan? Ya. Oh akan naik ternyata ya? Hai, selamat datang di Mobil. Nah, pada kesempatan kali ini gua dapet kesempatan untuk nyobain mobil BYD atau satu yang dimana sebelumnya tuh dia tuh rame banget, tapi kali ini gue bisa test drive mobil kecil mungil yang viral ini. Dan gue akan juga share benefit-benefit apa yang bisa kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil ini. Penasaran gimana videonya? Saksikan terus di Mobil. Oke, sekarang kita sudah di dalam mobil BYD atau satu. Nah, ini yang kita pakai adalah mobil tipe yang premium, minimal tipe tertingginya. Oke, nah dari sisi kita bahas dari sisi posisi duduk dulu deh. Enaknya adalah tipe premium, dia posisi duduknya untuk joknya tuh bisa diatur secara elektrik. Jadi bisa mau maju, mau mundur, ataupun ketinggiannya. Nah, untuk ketinggiannya, karena memang ini premium bisa diatur, ini ternyata gue kira nih mobilnya kecil terus pendek gitu. Ternyata posisi duduknya oke loh, dan bisa diatur juga elektrik. Jadi berasa secara visibilitasnya untuk depannya tuh berasa commanding banget, enak. Dan juga kalau untuk lihat dari kiri kanannya juga cukup nyaman. Nah, untuk dari sisi handlingnya, menurut gue ini cukup enteng ya tipikal mobil listrik lah, rata-rata enteng banget. Nah, kita coba ini. Nah, itu untuk speed bumpnya. Mungkin kita coba lagi ya. Tapi tadi gue berasa speed bumpnya empuk, nggak empuk banget. Tapi ini untuk sekelas mobil ini cukup empuk. Tapi empuknya berasa apa ya? Nggak kopong gitu, kayak berisi. Nih, kita coba lagi nih. Iya tuh. Empuk tapi berisi. Maksudnya tuh kayak ya lu tau lah kalau misalkan naik mobil LCGC berasa kopong gitu empuk ya, tapi ini empuknya berisi, enak. Kita coba lagi. Oke, enak enak loh, maksudnya enak, bener enak, cara suspensi enak banget loh. Nah, satu lagi dari sisi handlingnya tadi gue bilang ini cukup enteng. Ini enteng karena ini juga mobilnya kecil, jadi berasa entengnya tuh ya cukup nyaman lah. Nah, coba kita muter balik ke sini. Oke, ini untuk radius putarnya. Ya, mobil kecil, radius putarnya kecil. Jadi kalau untuk muter balik, wih bisa banget sini. Ini enaknya adalah kalau kalian menggunakan di daerah perkotaan, ini satset di jalan itu enak banget, nyaman banget. Terus ya pasti ini ganjil genap juga dan cukup gesit sih. Ini cukup gesit. Nah, beda hal kalau misalnya dynamic, dia karena beda range aja. Nah, kalau untuk TP premium ya, dia ini ada 3 mode berkendara, itu normal, eco, dan juga sport. Nah, kita coba mode berkendara ke sport ya. Kita ke sport, kita coba bejek dulu. Oke. Kalau kita bejek, instan torsinya tuh masih berasa, tapi nggak langsung ngebut gitu. Karena emang kalau dari sisi torsinya sendiri, dia kan untuk performanya sekitar 70 horsepower dan juga 130 Nm. Jadi nggak terlalu kencang banget lah. Tapi ini kalau dibawa buat perkotaan masih nyaman, masih cukup banget sesuai dengan kebutuhan.
Dan kalau secara klaimnya sendiri dari si BYD sendiri ini 0 ke 50 sekitar 40 detikan lah. Sekitar 4 detikan, sorry. Jadi ya untuk dalam perkotaan ini masih oke banget. Apalagi kalau misalkan buat untuk ngantar anak sekolah lah, atau ke kampus lah, atau ke kantor lah. Ini masih oke banget. Ini untuk dari sisi performance-nya. Nah, karena tipe premium, bedanya apa aja sih dibandingkan dengan tipe dynamic? Pertama itu kalau dari sisi setirnya. Nah, setir sendiri ini dia kulit sintetis. Sedangkan kalau untuk si dynamic itu kayak kulit jeruk lah. Jadi kayak ya kulit jeruk kayak gitu. Nah, kalau untuk di bagian kursinya, joknya, yang pasti dia kalau untuk tipe dynamic dia sudah elektrik. Dynamic itu dia masih manual. Nah, kalau untuk yang premiumnya dia sudah elektrik dan bisa tinggi rendahnya bisa. Kalau untuk yang manual dia nggak bisa, cuma bisa maju atau mundur atau reclining aja gitu. Nah, beda lagi kalau untuk tipe premiumnya dia udah ada wireless charging, sedangkan dynamic tuh nggak ada wireless chargingnya. Nah, kerennya adalah kalau untuk tipe dynamic dan premium dia dua-duanya sudah ada fitur cruise control, yang dimana dengan harga sekelas gitu, itu tuh fitur cruise control tuh ya mobil-mobil sekelas gitulah itu jarang ada. Ini kalian dengan harga segitu udah bisa dapetin fitur cruise control. Wow, gila sih. Ini memang mobil gila banget sih. Ya, ini gue dapat kesempatan untuk test drive. Thank you banget buat Tiara dari BYD BSD Arista. Yang dimana kok pas di Gias tuh, wah susah banget ini test drive-nya, banyak banget. Tapi sekarang gue dapat kesempatan untuk bisa test drive mobil ini. Dan benar, ini di luar ekspektasi gue. Jujur. Enaknya apa? Kerennya apa? Ini kabinnya ternyata, kabinnya ternyata kedap loh. Suara mobil atau motor di samping kiri kanan nih nggak terlalu kedengeran banget. Justru ini sekelas gini ya, mobil harga segini, kekedapan kabinnya, oke punya nih. Wah gila sih nih. Ini BYD R1 gila banget nih. Dengan harga segini kok biasanya kalian mobil-mobil tuh kayak mobil Jepang tuh berasa kalengnya kedengeran, tapi kalau ini enak loh. Cuman kalau untuk dari sisi road noise-nya masih ada berasa lah suaranya, tapi itu is oke. Mungkin kalau misalnya kalian tinggal ganti ban yang cukup oke, itu mungkin dari sisi road noise-nya tuh bannya tuh masih akan lebih kedap lah. Nah, dari sisi tadi yang gue bahas, radius putaran tuh kecil banget karena mobilnya kecil, jadi untuk saset jalan tuh enak banget. Iya, kerennya adalah untuk si tipe dynamic ataupun premium dia sudah punya fitur Apple CarPlay, jadi maupun Android Auto, dan itu juga udah wireless. Jadi ini, fiturnya gila-gilaan loh. Harganya pun nggak masuk akal, fiturnya pun juga nggak masuk akal. Wah, ini mobil gila tuh. Tadi kalian denger kan, speed bump tuh berasa enak-enak. Jadi tuh kayak ini apa ya? Nggak berasa kopong gitu. Berasa tuh nyaman, empuknya tuh nyaman dan berisi. Nggak kayak mobil SUV lainnya yang dengan harga segitu. Wah, nih gila sih mobil nih, keren banget parah. Kita coba tarik lagi nih. Nah, dari sisi performance-nya ini masih cukup banget loh, menurut gue cukup banget. Apalagi di bawah perkotaan. Dan ini juga ya kalau misalkan kalian bandingin dengan mobil ya mungkin micro EV lah, kayak misalkan VinFast ataupun REV dan lain-lain, dengan harga segitu secara performance ini di atas rata-rata mereka. Karena memang ini ya tadi gue bilang secara performance ini cukup oke lah. Oke. Nah, yang gue suka adalah di BYD Atto 1 ini itu adalah dia masih banyak tombol fisiknya. Nah, yang kita tahu nih kan, apalagi mobil Cina EV itu biasanya tuh tombol fisiknya tuh jarang banget ada tombol fisik. Paling cuman ya dikit lah, tapi ini ternyata masih banyak loh tombol fisiknya. Yang gue suka adalah ini, dia untuk pengaturan spion itu bisa diatur di paling kanan ini, di sini. Jadi tuh biasanya kalau misalkan mobil Cina pada umumnya tuh semua pengaturan di head unit, wah itu ribet banget sih. Dan ini masih ada tombol fisiknya.
keren banget untuk si BYD Atto 1 ini. Dan juga tombol fisiknya di depan pun juga ada kayak misalkan hazard untuk nyalain AC ataupun mengganti mode berkendara dan lain-lain. Ini masih ada tombol fisiknya. Keren banget sih mobilnya. Oke, overall ya menurut gue ya, ini jujur di luar ekspektasi gue. Kenapa? Karena tadi gue berpikir ini karena mobil di bawah 200 jutaan akan berasa tuh ya mungkin kayak mobil 200 jutaan bensin, tapi ternyata enggak loh. Ini mobilnya enak banget ternyata. Yang paling gue di luar ekspektasi adalah kaki-kakinya. Ini suspensinya enak banget. Karena gue pikir ini mungkin akan kayak ya kopong lah, tapi ternyata enak loh, empuknya berisi gitu, bukan rigid lah ibaratnya, stabil, nggak kayak mobil SUV pada umumnya. Jadi jujur ini mobil dengan harga segitu dan fitur yang ditawarkan juga wah gila sih ini. Ini bener-bener bisa jadi mobil EV sejuta umat menurut gue. Nah, sekarang gua sudah ditemani sama Tiara. Halo Tiara, gimana kabarnya? Sehat. Wah, luar biasa. Nah, Tiara, boleh dong perkenalan diri dulu, Tiara. Halo, saya Tiara dari BYD Arista BSD. Nah, kalau ada yang mau nanya-nanya tentang BYD, boleh hubungi Tiara di 087 88 6383 463. Mantap, luar biasa. Tiara, udah lama nih kita nggak ketemu nih. Ya. Wah, nah sekarang ada BYD Atto Atto 1 nih. Kemarin di Gias nih rame banget. Betul. Dan gua nggak sempat bisa test drive. Nah, akhirnya gua bisa dikasih kesempatan untuk test drive mobil satu ini. Keren. Tiara, ini kan muncul di Gias nih. Ya. Harganya itu kan 195, terendahnya yang tertinggi 235. Sekarang kan udah bulan September. Harganya naik gak sih? Untuk saat ini harga belum naik, tapi akan. Oh, akan? Ya. Oh, akan naik ternyata ya? Nantinya akan naik. Makanya kalau yang berminat tentang Atto 1, langsung hubungi dengan Tiara untuk pemesanannya. Oke. Jadi kemungkinan akan naik. Jadi emang bener-bener kalau emang pengen nih yang mau pengen mobil Atto 1 terus ternyata mau masih mikir-mikir, kudu sekarang berarti ya? Iya. Kudu sekarang banget, takut harganya akan naik. Betul. Gitu. Nah, mungkin kalau mau nanya langsung aja hubungin Tiara. Ntar nomornya kita kasih di bawah. Nah, Tiara, kira-kira kalau teman-teman nih kalau mau ngambil mobil ini dapat benefit apa sih? Kalau benefit Atto 1, kita pertama ada waranti baterainya itu di 8 tahun atau 160.000 km. 160.000 km, oke. Kedua, kita ada garansi motor itu di 8 tahun atau 150.000 km. 8 tahun atau 150.000 km, Ya, oke. yang ketiganya ada vehicle itu di 6 tahun atau 80.000 km. 6 tahun atau 80.000 km, oke. Berarti sebenarnya sama ya dengan mobil BYD yang lain ya berarti ya? Betul. Oke, terus dapat apa lagi? Kalau untuk kelengkapannya dari Atto 1 sendiri, kita ada portable charging. Dapat portable charging. Dapat portable charging, kita juga dapat V2L, kemudian nanti juga ada kaca filmnya sudah terpasang. Oh, V2L juga dapat ya? V2L kita sudah dapat juga. Oh iya, lupa ternyata ini bisa V2L juga loh. Mobil sekecil ini bisa V2L Betul, juga. bisa jadi Oke. listrik keluar. Listrik keluar lah, oke. Nah, tadi ada yang kurang. Dapat wall mount charging nggak? Kalau untuk Atto 1 kita belum include. Oh, belum include. Belum untuk wall mount chargingnya. Kalau misalkan mau beli, kalau untuk paketan Atto 1-nya sendiri kita ada. oke. Nanti disediakan. Berapa tuh kira-kira? Untuk harganya? biaya all in-nya itu sekitar 17 juta. 17 juta. Betul. Oke. Berarti kalau misalkan teman-teman mau nge-charge, mau beli wall mount chargingnya sekitar 17 jutaan lah Iya. ibaratnya. Oh, I see. Oke. Terus dapat kelengkapan ini nggak, plat sementara atau yang lainnya dapat nggak? Kalau untuk Atto 1 nanti kita dapat plat sementara untuk 1 kali. 1 kali? Ya. Oke. Nah, DO-nya kira-kira kapan nih? Kalau untuk DO pemesanan sekarang itu bisa dikirim nanti bulan Desember kita. Oh, Desember. Karena antriannya sudah banyak sekali. Oh iya, karena waktu di Gias tuh bilangnya tuh di Oktober ya, Oktober November ya. Betul. Oke, ternyata karena sudah membludak, jadi kemungkinan Desember. Tapi Oh. bisa lebih cepat juga. Jadi Bisa lebih cepat ya? buru-buru. Oke, berarti intinya kalau mau dapat lebih cepat-cepat lagi atau karena takut harganya naik juga, mending langsung hubungi Tiara, nanti Dengan nomornya kita share di bawah gitu. Nah, kan tipikal mobil BYD gitu rata-rata cash gitu kan. Nah, ini kan mungkin ada mau beli kredit untuk si BYD Atto 1 ini. Kira-kira ada biasanya kalau DP ringannya berapa sih paling rendah? Nah, untuk Atto 1 kita start dari 50 juta. Oh, 50 juta. 50 juta atau Oke. cicilannya di 4 jutaan. Tapi kalau teman-teman mau cicilannya lebih ringan itu juga bisa. Oke, berarti ada DP paling rendah itu 50 juta. 50 juta. Dengan cicilannya per bulan itu 4 jutaan. Sekitar 4 juta. Itu untuk 5 tahun ya? 5 tahun, betul. Oke, dapat asuransi nggak itu?
Asuransi pasti kita dapat asuransi all risk untuk 1 tahun. Oh, asuransi Orisa 1 tahun. Oke. Nah, kalau misalkan dari teman-teman mau dapat cicilan lebih rendah lagi, mungkin DP-nya ditinggi nih ya. Betul. Oke. Untuk kalau mau nego-nego harganya atau mau nego-nego dari sisi DP cicilannya, itu mungkin bisa langsung hubungi Tiara ya. Bisa. Nanti nomornya kita share di bawah. Nah, barusan Tiara, gue udah nyobain mobil ini. Ini mobil Gimana? keren banget sih. Nggak nyangka gue dengan harga segitu, mobil apalagi suspensinya, kaki-kakinya tuh enak banget. Wah, keren banget. Terus juga walaupun memang mobil kecil gitu kan, enak tuh kalau dibawa jalan-jalan. Jadi kalau misalkan buat anak-anak kampus atau anak nganterin sekolah, kayaknya Cocok banget sih. pakai Cocok ini. banget sih gitu ya kan. Oke, teman-teman. Thank you banget Tiara atas waktunya. Sip, thank you banget teman mobil. Thank you. Nah, tadi kita udah nyobain mobil satu ini. Ternyata menurut gue ini di luar ekspektasi gue. Kenapa? Dengan harga segini yang ditawarkan sama mobil ini parah banget, keren banget. Pertama dari suspensinya, ternyata ini enak loh. Gue kira ini bakal kayak kopong layaknya mobil SGC. Atau enggak, suspensinya enak banget ternyata. Terus dari sisi performanya juga keren banget. Dan ini fiturnya parah, lengkap banget. Karena kalau dengan harga segitu, kalian beli mobil bensin lah atau apa, fitur yang ditawarkan nih kalah jauh. Ini bisa baik banget, ada wireless charging, Apple CarPlay, Android Auto, terus kursinya bisa di elektrik lah, dan juga ada cruise controlnya. Jujur ini mobil harganya gokil, yang kalian dapatkan pun juga keren banget. Dan tadi kita juga udah denger juga dari salesnya benefit yang kalian dapatkan untuk beli mobil ini. Nah, buat kalian yang mungkin mau cari mobil pertama EV, ini bisa jadi pilihan terbaik kalian. Karena kalian buat ngampus atau nganterin anak sekolah atau mungkin buat ke kantor, ini udah cukup oke menurut gua. Nah, buat kalian yang ingin tanya harga dan kawan-kawan, nego-nego dari sisi DP atau cicilan, bisa banget hubungi Tiara. Nomornya gue share di bawah. Atau kalian ingin bertanya hal yang lainnya, boleh bang untuk tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like videonya, share video ini, dan juga pasti subscribe channel Teman Mobil. Itu saya dari saya, salam Teman Mobil.